사실 우리 오늘 사실 선발로 뛰었던 선수들이 평균 연령이 이바르나 나파엘은 18, 19 정도밖에 안 되는 선수들의 리도 다 어린 선수들 한번 Putra, masih Beckham Putra, sebuah delay sangat flick yang sangat bagus dari Beckham. Oh, Beckham berhasil lolos kali ini. Di Beckham Putra. Oh, Kelly. Malapetaka bagi Uzbekistan. Indra Shafri pinjam formasi Sinteyong. Pertandingan sepak bola selalu memunculkan nuansa dramatis yang menggetarkan. Saat ini, panggung Asian Games 2023 menjadi saksi pertarungan sengit antara Timnas Indonesia U24 dengan Timnas Uzbekistan U24. Bagi Indra Shafri, pelatih Timnas Indonesia U24, pertandingan ini adalah ujian sejati. Timnas Uzbekistan U24 bukanlah lawan sembarangan. Mereka memiliki rekam jejak yang membanggakan di level U23 dengan pencapaian sebagai juara Piala Asia U23 2018 dan sebagai runner-up di Piala Asia U23 2022. Jangan lupakan juga kemenangan meyakinkan 10-0 atas Hong Kong dalam kualifikasi Piala Asia U23 2024. Maka tak heran jika Indra Shafri merasa perlu mencari strategi terbaik untuk menghadapi lawan sekuat ini. Salah satu keputusan taktis yang patut dicatat adalah kemungkinan penggunaan pola 3 back. Ini bukanlah pilihan yang biasa diambil oleh Indra Shafri yang dikenal dengan pola permainan yang lebih ofensif. Namun, melihat kekuatan serangan Uzbekistan U24, keputusan ini bisa menjadi kunci kesuksesan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah formasi ini akan efektif dalam menghadapi tekanan lawan? Pola 3 back sendiri sering digunakan oleh Sinteyong, pelatih yang pernah memimpin Timnas Indonesia Senior dan U23. Dalam formasi 3-4-1-2 yang sering digunakan oleh Sinteyong, 3 bek tengah menjadi tulang punggung pertahanan. 2 pemain sayap akan berperan sebagai wingback, memberikan dukungan di sisi kiri dan kanan, baik dalam serangan maupun bertahan. Di lini tengah, 2 gelandang sentral akan mengendalikan aliran permainan, sementara seorang playmaker akan berusaha menciptakan peluang bagi 2 penyerang di depan. Sekilas, susunan pemain yang diharapkan adalah sebagai berikut. Penjaga gawang, Hernando Ari. Bek tengah, Andi Setio, Rizky Ridho, Alfiandra Dewangga. Wingback kanan, Robi Darwis. Wingback kiri, Doni Tri Pamungkas. Gelandang sentral, Rahmat Irianto dan Syahrian Abimanyu. Playmaker, Egy Maulana Fikri. Penyerang, Rame Rumaki dan Ramadan Sananta. Egy Maulana Fikri akan menjadi playmaker kunci yang mencoba mengatur serangan dan memberikan assist kepada 2 penyerang di depan. Tentunya, pertandingan ini akan sangat menarik untuk ditonton, mengingat sejarah permainan dominan Uzbekistan U24 di level U23. Selain dari pandangan dalam negeri, media luar negeri pun ikut memberikan komentar mereka. Keputusan Indra Shafri untuk mengadopsi pola 3 back adalah langkah berani. Ini menunjukkan bahwa dia sangat menghormati kekuatan serangan Uzbekistan U24. Kami akan melihat apakah strategi ini akan berhasil membatasi pergerakan pemain-pemain berkualitas tinggi dari Uzbekistan. Hasilnya akan menjadi sorotan perbincangan selanjutnya. Indra Shafri telah menunjukkan kesiapannya untuk mencoba hal-hal baru dalam beberapa pertandingan terakhir. Penggunaan pola 3 back adalah bukti bahwa dia siap beradaptasi dengan situasi. Kunci kesuksesan adalah pemahaman pemain terhadap taktik ini agar tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh Uzbekistan U24.
Formasi 3-4-1-2 yang sering digunakan oleh Shin Tae-yong telah membawa hasil positif. Jika Indra Shafri mengadopsi pola serupa, pertandingan ini akan menjadi panggung permainan yang menarik. Dapatkah timnas Indonesia U24 menghadapi permainan dominan Uzbekistan U24? Kami akan melihatnya dalam pertandingan nanti. Di dunia sepak bola, terkadang satu pemain dapat mengubah dinamika seluruh tim. Inilah yang banyak orang harapkan dengan kedatangan Muhammad Ramadan Sananta ke timnas Indonesia U24. Sepak bola Indonesia sedang dalam sorotan saat mereka bersiap memasuki fase gugur Asian Games 2022-2023. Dan Sananta diharapkan menjadi faktor penentu dalam upaya mereka meraih sukses. Ayo, kita telusuri potensi dampak kehadiran Sananta. Analisis bagaimana susunan formasi tim dapat berubah, dan kita bahkan akan melihat komentar-komentar media luar negeri yang memberikan pandangan mereka tentang situasi ini. Muhammad Ramadan Sananta, yang dikenal sebagai salah satu penyerang berbakat dari Persis Solo, telah menjadi bintang sepak bola tanah air. Sejak namanya masuk dalam skuad timnas Indonesia U24, dia telah menjadi perbincangan utama di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Alasan utamanya adalah performa impresifnya di kompetisi domestik, di mana dia telah mencetak sejumlah gol yang mengesankan. Sebelum kedatangan Sananta, posisi penyerang di timnas U24 terasa kurang stabil. Titan Agung dan Hugo Samir seringkali harus berbagi peran sebagai ujung tombak tim. Dan dalam beberapa situasi, timnas Indonesia bahkan menggunakan dua penyerang dalam susunan formasi mereka. Kekurangan stabilitas dalam pemilihan formasi dan peran penyerang utama adalah masalah yang harus segera diatasi oleh tim pelatih. Kedatangan Sananta membuka berbagai peluang bagi pelatih timnas Indonesia U24 Indra Shafri dalam menyusun susunan formasi tim. Pelatih berpengalaman ini telah seringkali menggunakan formasi 4-3-3 yang menekankan serangan cepat dan permainan sayap yang dinamis. Sananta kemungkinan besar akan ditempatkan di posisi ujung tombak dalam formasi ini. Peran Sananta dalam formasi 4-3-3 sangat vital. Dia adalah pemain yang diandalkan untuk menciptakan peluang dan mencetak gol. Kecepatannya, kemampuannya dalam permainan udara, dan naluri mencetak gol menjadikannya pilihan ideal untuk peran tersebut. Bahkan dalam beberapa pertandingan sebelumnya, Sananta telah membuktikan kemampuannya untuk mencetak gol dalam situasi-situasi sulit. Sananta juga akan berkolaborasi erat dengan pemain sayap seperti Rame Rumakik dan Egy Maulana Fikri. Trio ini memiliki potensi untuk menciptakan serangan-serangan berbahaya yang dapat menggemparkan pertahanan lawan. Dengan Sananta sebagai penyerang utama, timnas U24 akan memiliki potensi serangan yang sebelumnya mungkin kurang tajam. Di lini tengah, Syahrian Abimanyu diperkirakan akan menjadi andalan sebagai gelandang serang. Pemain ini telah menunjukkan kemampuannya mencetak gol dari jarak jauh dan memiliki kreativitas dalam permainan. Di sampingnya, akan ada pemain yang lebih cenderung bermain defensif seperti Ananda Raihan Alif atau Alfeandra Dewangga. Kehadiran mereka akan memberikan stabilitas di lini tengah dan membantu mengatur ritme permainan. Susunan pemain di lini pertahanan akan sangat bergantung pada peran Dewangga dalam pertandingan. Jika Dewangga bermain dengan gelandang bertahan, maka lini pertahanan akan ditempati oleh Rizky Ridho dan Andi Setio di posisi center back. Sementara itu Robi Darwis dan Haikal Al-Hafiz akan menjadi fullback di sisi kanan dan kiri. Kedatangan Sananta dan perubahan dalam susunan formasi ini merupakan langkah penting bagi timnas Indonesia U24. Performa mereka dalam laga fase grup belum mencapai potensi terbaik dan ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas permainan saat memasuki fase gugur Asian Games 2022-2023.